Halo adik-adik yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya? Nah, sekarang kakak mau memperkenalkan nama kakak dulu ya. Nama kakak Kak Yeni. Nah, adik-adik udah pada mandi belum nih? Ada yang belum mandi ya? Kok baunya sampai sini? Udah gosok gigi belum tadi? Sudah ya? Kita mau kasih senyum dulu. Senyum. Ya, kita mau duduk yang rapi, kita mau duduk yang manis, kita mau ajak papa mama kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau pujikan Selamat Pagi Bapa. Sudah mengucapkan salam ya kepada Tuhan, sudah mengucapkan selamat pagi Bapak. Sebentar lagi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah diberikan tangan, sudah diberikan kaki, sudah diberikan mulut sama Tuhan. Kita mau pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Tadi kita diberikan tangan untuk Tuhan, kita harus menggunakan tangan kita dengan baik. Tidak boleh buat mencubi temannya, no.
Ya, punya kaki juga untuk bisa berolahraga, berjalan, berlari. Bukan untuk menendang temannya. No, ya. Punya mulut juga untuk berbicara yang jujur. Tidak boleh berbohong dan harus berkata yang sopan, yang baik ya. Nah, sebentar lagi kita akan melihat film pendek ya adik-adik. Adik-adik perhatikan, adik-adik lihat. Yuk, mari kita lihat. Hey! Voilà. Nah, adik-adik tadi sudah melihat film pendek ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh Kau berikan kesempatan untuk memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, agar kami mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, dan kami pun juga bisa melakukannya dalam kegiatan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kali ini kita mau mendengarkan bacaan surat dari siapa ya kira-kira? Nah, surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Efesus. Kita mau baca dulu ya. Kepada jemaat di Efesus, aku memberi nasihat kepada kamu semua, supaya kamu senantiasa taat menjadi murid-murid Kristus. Aku ingin agar kalian semua mengingat semua nasihatku, dan senantiasa hidup taat dengan mengubah perilaku-perilaku yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Perubahan itu dapat dilakukan dengan memulai hidup jujur dan tidak berbohong lagi.
menjadi orang yang sabar dan tidak suka marah-marah, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Aku berdoa supaya kalian semua dapat hidup taat dan saling mengasihi. Dari Paulus. Pada waktu dulu ya adik-adik, di Efesus ini terkenal dengan penyembahan Dewi Artemis. Nah, mereka ini lebih memilih menyembah Dewi Artemis daripada menyembah kepada Allah. Nah, Paulus ini pernah datang ke Efesus selama kurang lebih 3 tahun. Paulus melakukan banyak mukjizat dan banyak berkhotbah di sana. Nah, sepeninggal Paulus ya adik-adik, Paulus ini rasa-rasanya pengen sekali untuk mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap menyembah kepada Allah. Karena sudah terkenal dengan penyembahan berhalanya di sana, jadi Paulus tuh walaupun sudah pernah pergi ke sana untuk melakukan banyak mukjizat dan banyak orang yang percaya juga, tapi memang di sana itu rentan adik-adik untuk masyarakatnya melakukan kejahatan lagi ya adik-adik. Jadi Paulus ini menuliskan surat untuk mereka. Nah, kalau zaman sekarang kan ada HP ya adik-adik. Adik-adik bisa memberikan nasihat kepada teman lewat media sosial atau lewat HP. Tapi zaman dulu kan nggak ada ya, bisanya hanya menulis surat. Nah, Paulus ini melakukan itu adik-adik. Seperti bunyinya tadi ya, sudah kakak bacakan, adik-adik juga sudah membaca bersama. Nah, kenapa sih kita harus melakukan perbuatan yang baik adik-adik? Sama seperti kita tadi melihat film pendek ya adik-adik, ketika kita diperlakukan orang tidak baik, ketika kita diejek teman, diusir orang lain, kita pasti merasa nggak enak banget, aduh kok aku diginiin ya. Makanya kita juga harus melakukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Punya mulut dipakai untuk berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur, agar tidak menyakiti teman-teman atau sesama kita. Nah, pada zaman Efesus ini belum mengenal Allah, ya, menjadi manusia yang lama, ya seperti tadi adik-adik, suka marah-marah, terus melakukan kejahatan, mencuri, mencontek, seperti itu ya. Tapi Paulus ini berharap mereka itu menjadi manusia yang baru, manusia yang peduli dengan sesamanya, manusia yang berkata jujur, seperti itu. Nah, kita juga kalau punya kebiasaan buruk, kita juga bisa meminta Tuhan untuk memampukan kita ya, jadi memampukan kita untuk setia melakukan perbuatan yang baik. Dan kita juga mohon ampun sama Tuhan ketika kita sudah melakukan kebiasaan hal-hal yang buruk tadi ya. Membaca ayat hafalan, adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab atau belum bisa bukanya, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik ya. Kita buka dari Yehezkiel pasal ke-36 ayatnya yang ke-26. Sudah belum? Ditunggu kakak ya. 1, 2, 3. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Diulang ya. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, adik-adik bisa melakukan perbuatan yang lebih baik lagi hari demi hari ya. Kalau sekarang
adik-adik punya kebiasaan buruk, adik-adik harus berjanji sama Tuhan, harus berjanji sama diri sendiri untuk memperbaikinya ya. Jadi anak yang lebih baik. Sebentar lagi kita akan persembahan, kita mau menyiapkan yang terbaik dari kita mau pujikan persembahan kami. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Setelah persembahannya terkumpul ya adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh Kau berikan kesempatan juga untuk mempersembahkan apa yang kami miliki Tuhan. Walaupun mungkin nominalnya tidak banyak, tapi kami juga mempersembahkannya dengan hati yang tulus dan sukacita. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya mempersembahkan materi kami, melainkan tubuh dan hati kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa minta papa dan mama untuk merekam adik-adik ya. Adik-adik bilang kalau aku mau berubah menjadi lebih baik ya. Contohnya kayak gini. Halo, namaku Yeni. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Diulang kakak ya. Halo, namaku Yeni. Aku mau berubah menjadi lebih baik. Nanti adik-adik bisa kirimkan ke guru-guru di pos masing-masing ya. Yuk adik-adik, untuk menutup sekolah minggu ini sebelumnya kita mau pujikan lagu Perubahan Besar di Kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, di lagu sebelumnya ya, perubahan besar di kehidupanku, ketika kita sudah mengenal
Tuhan, kita sudah mengenal Yesus, kita mau belajar lebih baik lagi ya. Sebentar lagi kita mau menutup sekolah minggu online kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau nyanyi dulu ya Ibu jari telunjuk. Yuk, 1, 2, 3. Ibu jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau boleh membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, persembahan dan aktivitas Tuhan, dan kami akan menutup sekolah minggu online kali ini. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak terang-Mu dimanapun kami berada. Dan pertemukanlah kami Tuhan pada minggu yang akan datang. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, mengingatkan kembali adik-adik karena besok tanggal 15 Mei 2022 kita sudah bisa beribadah langsung di sekolah minggu. Nah, adik-adik harus membawa masker sendiri sama hand sanitizer sendiri ya. Lalu untuk usia dari 6 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD yang sudah vaksin boleh untuk beribadah di sekolah minggu. Nah, terima kasih juga untuk papa mama yang sudah menemani adik-adik untuk bersekolah minggu online. Nah, kakak mau undur diri dulu. Jangan lupa ya adik-adik, terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa. Nah, kakak mau pergi dulu ya. Bye-bye.